Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya benar, berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi A few moments later. kalian terlebih dahulu ya. Andin, Doni. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema pertama, peristiwa kebangsaan dalam masa penjajahan pada pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kalian pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks kalian akan mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Kemudian yang kedua, kalian akan menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Nah, sebelum itu ibu mau tanya, ada yang tahu gambar ini? Ya, benar sekali, gambar ini adalah gambar cengkeh. Jadi apa hubungannya cengkeh ini ke dalam pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu? Benar, jadi ini cengkeh ini merupakan rempah-rempah yang diperebutkan pada masa penjajahan. Dalam pembelajaran kali ini, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan silakan kalian berdiskusi mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, jadi rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, belum itu A few moments later. Pertanyaan tersebut dan kita akan membahas bersama-sama ya. Isi sesuai dengan pikiran kalian saja. Oke? Oke anak-anak, sudah selesai. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ada yang tahu? Oke, karena bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangatlah tinggi. Pertanyaan yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Nah, harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Ya, jadi harga rempah-rempah di Eropa itu sama halnya dengan seharga emas. Jadi mereka itu akan membuat rempah-rempah tersebut menjadi obat-obatan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Nah, jadi gue akan jelaskan. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Nah, sebelum mengerjakan tugas, ibu ingin kalian membaca teks yang ada di buku tentang cengkeh. Nah, jadi di situ ada teks mengenai cengkeh. Kita baca bersama-sama ya. Jadi kita akan membaca sama-sama ya. Cengkeh memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya cengkeh itu bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buronan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia.
Kalian tahu bahwa bangsa kita mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia datang orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mulai disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Nah, di situ kalian silakan baca teks pada halaman 4. Di situ silakan kalian baca teksnya dan kemudian A few moments later. jawab pertanyaan yang kemudian kalian jawablah pertanyaan pada halaman berikutnya. Karena sudah selesai semua tugasnya. Oke, kita akan jawab bersama-sama ya. Yang pertanyaan pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Oke, bangsa-bangsa Eropa. Kemudian yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Ya, karena ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Yang kemudian pertanyaan yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Ya benar, pada tahun 1511. Oke, pertanyaan berikutnya, di mana pertama kali bangsa Barat mendarat di Indonesia? Ya, di Tidore dan Maluku. Oke, kemudian ya, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Oke, karena mencari kekayaan. Oke, ada lagi karena mau menyebarkan agama, karena mau mencari kejayaan dan perkembangan iptek. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Iya benar, sangat menderita ya, karena mereka merampas semua rempah-rempah yang ada di Indonesia saat itu. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya tentang kenapa bangsa Barat datang ke Indonesia, melakukan penjajahan di Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kalian akan berdiskusi mengenai peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nah, kemudian di situ pada halaman 7, di situ ada ulasan teksnya. Jadi kalian akan membuat ulasan teks mengenai hasil yang telah kalian dapatkan dari kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi silakan dikerja dan kalian akan mempresentasikannya di depan. Kita bahas bersama-sama dari hasil diskusi kelompok kalian tadi ya. Ada yang mau membacakan ulasan, ada yang mau kelompok berapa yang mau membaca ulasan teksnya? Oke, silakan kelompok 2. Bagian yang paling menarik menurut kalian itu, bagian paling menarik dalam kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia apa? Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Baik, kekayaan yang mereka cari, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah berarti ya untuk obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian informasi penting apa yang didapatkan dalam informasi penting apa yang menurut kalian penting dalam teks tersebut? Adalah faktor-faktor pendorong penjajahan samudra. Apa semua? Adanya keinginan untuk mencari kekayaan, kemudian keinginan untuk menyebarkan agama ya, kemudian keinginan untuk mencari kejayaan,
Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal, ditemukannya mesiu, ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah. Oke, kemudian pendapat kalian tentang tips tersebut apa? Iya, bagus sekali ya untuk menambah wawasan kita tentang sejarah bangsa Indonesia. Kemudian, apa saran kalian untuk kedatangan bangsa Barat itu? Ya, berarti sangat bermanfaat bagi eh, sangat bermanfaat ya bagi ilmu kita pada saat ini. Oke. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Pembelajaran bisa. Jadi dari pembelajaran tadi kita mendapatkan bahwa penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaannya termasuk Indonesia. Tujuannya untuk mencari kejayaan, mencari kekayaan, menyebarkan agama dan mencari rempah-rempah. Oke, cukup sekian saja pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Baiklah anak-anak, sebelum kita keluar, marilah kita membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, itulah tadi sedikit ilmu yang dapat Ibu berikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.